kita kembali lagi nih di konten belajar kita tentang content skill. Nah, kali ini di sebelah saya kok ada kursi kosong ya? Kira-kira siapa nih teman-teman yang mau hadir live belajar dengan saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Mbak. Masya Allah. Lagi ngapain Mbak Rifa? Iya nih Mbak, kita kan kemarin belajar tentang content skill ya. Nah, ini kita lagi mau lanjut belajar nih. Oh iya Mbak, kemarin kita belajar apa ya? Oh Mbak Iin, masa belum tua udah lupa? Kan kemarin kita udah belajar banyak nih. Yang pertama kan kita udah ngebahas tentang betapa pentingnya kita bikin konten buat orang-orang digital marketing. Terus yang kedua, kita belajar headline sama isi Mbak. Oh, nah di video kali ini kita akan belajar apa Mbak Rifa? Nah, kalau di video kali ini kita akan ngebahas gimana cara bikin konten yang powerful. Wow. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang copywriting. Copywriting ya teman-teman. Apa itu copywriting Mbak? Nah, copywriting ini adalah salah satu unsur dalam konten yang harus kita masukkan. Biasanya kalau secara mudahnya Mbak In pernah lihat postingan nggak Mbak? Pernah. Nah, itu terus di bawahnya itu kan ada kata-katanya Mbak ya? Iya. Captionnya itu Mbak ya? Iya. Nah, itu namanya copywriting Mbak. Oh. Nah, berdasarkan penelitian, 61% pengguna sosial Instagram atau pengguna sosial media, mereka yang akan membeli sesuatu biasanya akan cari dulu Mbak info-infonya di sosial media, di Google. Salah satunya itu mereka akan baca keterangan yang ada di bawahnya. Nah, bagaimana nih Mbak Rifa caranya bikin copywriting yang bagus agar orang bisa tertarik dengan apa yang kita jual? Oke, baik, kalau gitu pertanyaan dari Mbak Yin pas banget, kita akan membahas tentang itu. Gimana caranya agar copywriting kita itu bisa tertarik dan orang bisa membeli produk yang kita jual. Jadi kalau mau copywriting yang menarik ada 3 cara nih Mbak Yin. Apa aja itu Mbak Rifa? Yang pertama, Mbak Yin bisa dengan cara meniru dan berpikir. Jadi awal-awal kalau bikin copywriting sendiri itu kan susah ya teman-teman. Lah Mbak Yin atau teman-teman yang lain bisa dulu nih meniru dari milik akun-akun yang sudah profesional. Akan tetapi perlu diingat, tidak boleh copy paste. Nah, itu Mbak kebiasaanku paste terus. Ya itu Mbak Yin, kebiasaan buruk tidak boleh dilanjutkan ya teman-teman. Iya Mbak ya. Jadi ada rumusnya kalau mau copywriting bagus tapi nggak copy paste. Apa itu Mbak? Rumusnya ATM. Apalagi tuh Mbak Rifa? Gak perlu bingung Mbak Iin. ATM itu bukan mesin ATM yang buat kita ngambil uang ya. Jadi ATM itu amati, T tiru, M modifikasi. Jadi ketika Mbak Iin meniru itu harus dimodifikasi. Misalnya nih ya, Mbak dapat copywriting bagus tentang jualan gitu. Kemudian Mbak copy. Nah, yang di copy Mbak Iin tadi itu dimodifikasi tengahnya, bawahnya, bila perlu yang dimodifikasi pertama itu judulnya biar kita tidak terkesan meniru secara langsung atau copy paste. Kalau kebiasaanku Mbak Rifa langsung plak semuanya sama. Itu nggak boleh Mbak. Selain itu dilarang ya. Yang kedua, tulisan kita tidak ada energinya Mbak. Jadi orang yang baca tulisan kita itu nggak dapat dari energi yang kita, misalkan kita mau jualan nih, orang nggak bisa merasakan. Iya Mbak Rifa, kan saya kadang bingung judulnya ini apa, nanti isinya apa. Yang susah itu bikin judulnya Mbak Rifa, pembahasannya itu apa nanti kita banyak gitu kan. Nah itu bisa cari inspirasi tadi lewat melihat postingan orang lain. Yang pertama itu, jadi awal-awal belajarnya kayak gitu dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa amati dulu, tiru dulu di postingan orang lain terus dimodifikasi. Oke Mbak In? Siap. Yang kedua itu mindset. Berbicara tentang mindset, jadi kan udah terbiasa nulis nih Mbak ya. Iya, 1, 2 bulan, 3 bulan udah terbiasa nulis. Mindsetnya insya Allah sudah pasti bisa menulis kayak gitu. Oleh karenanya langsung belajar coba-coba untuk nulis sendiri Mbak. Nggak lagi ambil dari postingan orang lain. Coba-coba nulis mindsetnya gimana tulisan kita itu tidak membagus-baguskan produk kita aja. Nah, berarti kita nggak bisa itu Mbak, nggak bisa ngumpulin produk kita. Kalau nggak laku gimana? Nah, bukan nggak laku ya. Nanti kita akan bikin tulisan atau copywriting yang lebih menyentuh emosi si pembeli. Karena rata-rata 50-80% orang membeli itu karena emosi Mbak Yiyi. Jadi yang kita tulis
adalah bagaimana solusi produk kita ini bisa menjadi solusi permasalahan pembeli kita. Contohnya gimana Mbak Rifa? Contohnya nih, kalau Mbak Yin pernah lihat ada judul ya, toko kami merupakan toko unggulan berdiri sejak 1900 berapa gitu ya. Iya, Mbak. Nah, itu contoh yang kurang benar. Kita tidak perlu mengunggulkan produk kita kalau kita udah berdiri sejak kapan. Itu menurut saya itu lebih kurang menyentuh ke hati pembeli. Terus bagusnya gimana Mbak Rifa? Langsung aja Mbak, kita tembak ke solusi yang kita tawarkan. Misalkan gini, Anda menderita diabetes. Iya. Iya. Nah, itu contoh Mbak Iin. Misalkan gitu kan ya, Anda terkena diabetes lah. Orang yang kayak gitu tadi, yang terkena diabetes dia bilang, "Oh iya, saya kan lagi kena diabetes. Apa nih?" gitu. Yuk simak solusinya. Nanti di copywriting kita salah satunya, misalkan penyakit diabetes bisa disembuhkan dengan cara rutin berolahraga, konsumsi makanan sehat. Yang ketiga, jangan lupa konsumsi British Propolis. Gitu. Gimana Mbak Iin? Siap. Nah, jadi yang ketiga itu pembahasannya lebih rinci lagi, lebih detail lagi nih Mbak Yin. Apa aja itu Mbak? Yaitu dengan menggunakan formula AIDA. Nah, apalagi tuh Mbak? Tadi sudah ATM, sekarang AIDA. Tentang Mbak Yin. Jadi AIDA ini adalah salah satu formula yang bisa kita gunakan untuk copywriting kita yang terdiri dari A, attention, I, interest, D, desire, A, action. Paham nih nggak Mbak Yin? Gak paham Mbak Rifa. Itu kan bahasa Inggris semua. Aku orang Indonesia. Iya, sama saya juga orang Indonesia Mbak Yin. Jadi saya terjemahkan ya teman-teman. A, attention itu adalah perhatian. Unsur ini biasanya udah ada di headline kita Mbak. Oleh karenanya saya udah mengulas di awal bahwa headline atau judul kita itu harus yang menggigit agar orang bisa stopping power, berhenti ketika baca headline kita. Contohnya seperti apa Mbak Rifa? Contohnya nih, ada postingan ini ya Mbak Yin, ada postingan kita, teman-teman bisa lihat cara mengatasi mimisan pada anak. Ya, itu yang baca headline kita pasti penasaran gimana caranya mengatasinya. Oh gitu Mbak Rifa. Iya, jadi kalau sudah A, attention, ke I, interest atau minat. Jadi di interest ini atau minat ini orang akan tertarik dari baca yang awal tadi, tertarik interest atau minat untuk lanjut ke berikutnya, baca ke lanjutan postingan kita. Gitu Mbak Yin. Yang ketiga adalah desire atau keinginan. Keinginan ini biasanya berisi emosi plus logika. Emosi itu adalah permasalahan yang dihadapi dan logika itu solusi yang dia butuhkan. Jadi kalau konten kita ini terkena di ibu-ibu yang mereka biasanya mengalami permasalahan ini, dia akan lanjut dan menyukai konten kita untuk cari tahu gimana solusinya. Yang keempat adalah action. Action ini adalah kata-kata yang kita gunakan berupa call to action, mengajak pembaca kita untuk mengikuti arahan atau himbauan yang ada di konten kita. Nah, contoh keseluruhannya seperti apa Mbak Rifa? Nah, jadi contoh keseluruhannya seperti ini ya Mbak Yin. Di sini ada cara. Cara ini merupakan itu attention atau perhatian. Kemudian di bawahnya itu kan ada copywriting atau caption kita yang berisi tips-tips. Kemudian di poin terakhir ada kata-kata rutinkan konsumsi British Propolis Green untuk membantu menjaga kesehatan anak-anak. Actionnya ada di bawahnya. Jangan lupa minum BP agar tetap terjaga daya tubuh kita. Info lebih lanjut hubungi nomor berikut. Itu adalah action. Nah, kalau teman-teman udah bisa bikin konten yang powerful lewat copywriting, maka unsur yang keempat adalah harus dengan menggunakan hashtag. Nah, yang tagar itu Mbak Rifa? Iya bener, yang tagar itu Mbak. Oh iya Mbak, saya sering pakai tagar ketika bikin konten, cuman saya sendiri belum ngerti apa sih sebenarnya fungsinya itu. Fungsi tagar itu ya Mbak ya. Iya, Mbak. Jadi hashtag atau tagar itu fungsinya untuk mengelompokkan konten kita agar audiens atau pengguna media sosial itu mudah menemukan konten kita. Jadi misalkan nih kalau Mbak Yiyin bikin konten tentang tips kesehatan atau tentang diabetes ya Mbak Yin ya, maka di kontennya itu Mbak Yin pakai hashtag atau tagar
tips kesehatan atau tagar tips diabetes. Nanti kontennya Mbak Yiyin itu bisa muncul ketika orang-orang nyari atau search di kolom pencarian menggunakan tagar tadi. Nah, iya Mbak Rifa, saya itu sering pakai hashtag kayak gitu, cuman nggak ada perubahan sama konten yang saya buat, nggak ada tambahan like, nggak ada komen juga. Itu gimana Mbak Rifa? Oh iya, jadi kalau pakai hashtag itu juga nggak boleh sembarangan sih Mbak Yin, artinya kayak asal masukin aja. Nah, itu tipsnya gimana Mbak Rifa biar hashtag yang kita buat itu sering muncul di kolom pencarian? Ya, ada beberapa tips nih, pas banget Mbak Yin, pinter nih, pertanyaannya langsung ngena gitu ya. Jadi hashtag ini kalau teman-teman pakai itu ada beberapa formulanya. Yang pertama, kita ketika buat konten paling nggak kita mencantumkan satu konten itu 30 hashtag. Wah, banyak banget Mbak Rifa, cara milihnya itu gimana? Nah, 30 hashtag yang kita gunakan itu juga tidak boleh sembarangan. Artinya sebelum kita posting, kita sudah searching dulu atau kita sudah studi kasus dulu hashtag mana yang pas untuk kita gunakan. Misalkan ini Mbak Yin sudah ada pemikiran atau sudah ada ide mau bikin konten tentang kesehatan, maka Mbak Yin studi kasus dulu ke Instagram atau ke Google dengan menggunakan keyword hashtag. Nanti akan muncul pencarian hashtag yang terbaik. Di situ nanti Mbak Yin cari misalkan tips kesehatan, tips diabetes atau hashtag apapun yang berkaitan dengan kesehatan. Dipilih nanti sebanyak 30 itu. Milihnya juga nggak boleh sembarangan loh Mbak. Oh iya Mbak Rifa, itu untuk mencari hashtag itu kan nggak boleh sembarangan ya Mbak ya. Kalau untuk mencari hashtag yang sering dicari orang itu harus pakai aplikasi atau langsung search aja di Instagramnya Mbak? Nah itu kalau cari hashtag nanti Mbak Yin dan teman-teman itu bisa pakai di Google atau di aplikasi Instagramnya. Jadi bukan pakai aplikasi yang lain ya, aplikasinya Instagram. Kalau nggak gitu teman-teman cari di Google. Tapi yang paling mudah yaitu langsung di Instagram aja, karena kita langsung studi kasus gitu Mbak. Yaitu kalau udah cari di Instagram itu juga nggak boleh sembarangan, kan ada ketentuan dari akun yang kita miliki. Misalkan ini ya, kalau Mbak Yin atau teman-teman punya akun Instagram dengan 1000 followers, maka hashtag yang teman-teman gunakan itu kisaran 5.000 sampai 10.000. Kalau lebih dari itu, kemungkinan besar konten teman-teman nggak muncul dalam hashtag tersebut. Misalkan nih Mbak, saya tunjukkan ya contohnya langsung. Jadi ketika Mbak Yin search di sini menggunakan hashtag, misalkan Mbak Yin mau buat konten tentang kesehatan, pakai hashtag dengan menyebutkan kesehatan. Di search di sini kan keluar ya Mbak ya? Iya Mbak. Iya. Nah di sini kan ada banyak ini, ada yang hashtag kesehatan dengan 4,2 miliar postingan atau 86,2 postingan. Itu nggak relevan dengan konten, dengan akun kita. Kalau Mbak Yin followersnya ada 1000, maka carinya yang 5.000 followers yang ini. Oh iya Mbak, berarti judul, isi sama quality sama hashtag itu berkesinambungan satu sama lain ya Mbak Rifa ya? Iya benar banget. Jadi kalau digabungkan secara keseluruhan, keempat-empatnya itu harus berkesinambungan. Oh iya Mbak ya. Gimana, udah paham nih Mbak Yin? Alhamdulillah sudah paham Mbak Rifa. Masya Allah. Jadi kalau Mbak Yin udah paham, semoga teman-teman yang menyaksikan video ini juga paham ya. Gitu langsung Mbak Yin mau praktek nih kayaknya ya. Iya Mbak Rifa ya. Oke, Biar sip. langsung bisa action. Iya Mbak, karena ilmu itu harus dipraktekkan ya Mbak Yin. Oke, kalau gitu Mbak Yin langsung praktek di handphonenya, nanti kita akan koreksi ya teman-teman. A few moments later. Seperti ini ya Mbak Rifa. Nah, bener banget nih Mbak Yin. Sip, udah bener Mbak Yin. Kalau Mbak Yin udah bisa prakteknya, teman-teman yang menyaksikan video ini jangan lupa praktek juga ya. Oke, sepertinya video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut di video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kita. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.